Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaanmu? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, yang di rumah sekarang mengikuti KBM melalui channel YouTube, ya nanti evaluasi akan ada di akhir ya. Hari ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Pada materi ini akan kita bahas alur perjalanan dakwah di Nusantara, cara-cara dakwah di Nusantara, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang selanjutnya, dari ketiga materi itu kita harus mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Anak-anak sekalian, masuknya Islam ke Indonesia itu dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan melalui perdagangan. Nah, dalam perdagangan ini dimulai dari para pedagang yang ada di barat laut India, tepatnya di Gujarat. Ini di sini ya. Nah, dari situ, dari Gujarat mereka menuju ke Sumatera untuk memperdagangkan barang-barang yang mereka bawa, sekaligus untuk syiar Islam, mengembangkan Islam di Nusantara. Nah, ini berangkat dari Gujarat pertama kali adalah di daerah Pasai Aceh ya. Kemudian ke daerah Banten dan Demak di Jawa, kemudian ke daerah Goa Talo di Sulawesi, dan kemudian ke daerah Ternate Tidore di Maluku Utara. Nah, itu abad ke-13 menyebarlah agama Islam di Nusantara ini. Itu melalui perdagangan. Kemudian melalui pendidikan, melalui sosial, yaitu dengan berbagai cara ya, melalui akulturasi budaya ya. Selanjutnya, dalam akulturasi budaya ini juga dijelaskan bagaimana agama Islam menyatu dengan budaya lokal. Ini yang harus kita pahami, sehingga banyak unsur-unsur Hindu Buddha dalam pengembangan agama Islam di Nusantara ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, melalui pendidikan itu dilaksanakan melalui dakwah, pendirian pondok pesantren, kemudian dan pengajian dari kampung ke kampung. Nah, di sini melalui pendidikan ini peranan Wali Songo sangat berpengaruh sekali, terutama dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini ya. Di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, di Kudus ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, di Tuban ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan di Jawa Timur itu di Gresik tepatnya itu juga sama. Selanjutnya, penyebaran agama Islam juga itu melalui kekuasaan, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di seantero Nusantara. Di Demak atau di Jawa
itu ada nama Kerajaan Demak, ya. Kerajaan Demak, di mana di situ di Kerajaan Demak ini ada yang namanya Raden Patah, ya, pendirinya. Kemudian di Banten ada Sultan Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abdul Mufakir. Kemudian pendirinya adalah Fatahillah, ya, atau Sunan Gunung Jati. Pelaksanaan syariat Islam sesuai budayanya sudah berjalan. Karena Banten lokasinya strategis, maka pusat perdagangan merupakan ladang utama dari perekonomian Kerajaan Banten. Kemudian pelabuhan transit pedagang dan juga penghasil beras dan lada. Yang kedua di Sulawesi, ya. Di Sulawesi ada Kerajaan Goa Talo, ya. Ada Kerajaan Goa Talo yang didirikan atau sultan pertamanya adalah Sultan Alauddin. Kemudian raja keduanya Malikul Said dan yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Sosial budaya di Sulawesi ini adalah normat adat Pangadakang, ya. Pangadakang itu status sosialnya Karaeng Tumaradeka Ata, bahasa kitanya merdeka atau mati lah gitu. Kemudian sosial budaya yang lain juga ada kapal pinisi dan lombok, ini sangat terkenal. Dari segi ekonomi, Kerajaan Goa Talo ini adalah bersifat kerajaan maritim, merupakan pelabuhan internasional di mana hukum niaganya terkena dengan Ade Aloping, Loping Becarana Pabalue. Produk pertanian juga merupakan penghasil terbesar dari Kerajaan Sulawesi ini. Kemudian berikutnya ada di daerah Sumatera, ya. Di Sumatera itu ada Kerajaan Pasai. Pendiri Kerajaan Pasai ini bernama Nazamuddin Al-Kamil. Raja yang terkenalnya adalah Malikus Saleh, Malikut Thohir, ya. Kemudian sosial budayanya ini terjalin hubungan erat antara raja, ulama dengan rakyat. Nisan Malikut Saleh merupakan peninggalan sejarah dari sosial budaya Kerajaan Pasai. Kemudian secara ekonomi merupakan pelabuhan transit internasional, sehingga keamanan terjamin dan memakai bukan rupiah, kalau di Pasai itu dirham. Nah, ini Kerajaan Pasai. Selanjutnya masih di Aceh itu ada Kerajaan Aceh. Pendirinya Nazamuddin Kamil, rajanya adalah Ali Mugayat Shah. Kemudian Malik At-Thohir dan yang paling terkenal adalah Iskandar Muda. Maka di sana ada namanya Bandara Iskandar Muda, ya. Sosial budayanya masih feodal. Feodal itu masih adat tanah gitu, ya. Kemudian tengku adat istiadat Islamnya. Tapi peran wanita sudah cukup besar. Yang terkenal itu Laksana Kemalahayati, ya. Kesininya kan ada Cut Nyadin, Cut Mutia, itu peran wanitanya bagus di Aceh. Ekonomi di Aceh ini mengandalkan sentral lada, timah, beras, emas, perak, rempah-rempah. Letak strategis di pelayaran internasional, jadi menghasilkan devisa. Selanjutnya melalui pendidikan itu dengan cara para wali menyebarkan agama Islam dari pelosok-pelosok, ya. Ini sangat terkenal. Indonesia adalah lumbung pesantren dunia.
paling banyak pesantren di dunia ada di Indonesia, bukan di Arab, justru di Indonesia. Nah, mubalik yang mendakwakan Islam ini sangat banyak di kita, dan ini diawali oleh dulu Sunan Kalijaga. Nah, anakku sekalian, itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dicerna oleh kita semuanya. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Nusantara itu melalui 3 cara. 1, dengan cara perdagangan, 2, dengan cara sosial, 3, dengan cara pendidikan. Masing-masing cara punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Itu terjadi pada abad ke-7 sampai dengan abad 13. Nanti di buku dipelajari ada teori Mekah, teori Cina, teori Persia, teori Gujarat, itu ada di buku ya, dipelajari lagi. Itu saja anak-anakku sekalian, mohon dicatat apa yang telah disampaikan tadi, menjadi renungan buat kita semuanya dan juga menjadi pengalaman pengetahuan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.